Gelandang Fenerbahce Jadon Oosterwolde membagikan kisah personalnya mengenai dilema pemilihan tim nasional. Pemain yang berkarir di Liga Turki ini secara terbuka membahas tawaran yang datang dari tanah leluhurnya. Oosterwolde mengakui bahwa dirinya memiliki ikatan darah dengan dua negara berbeda di luar benua biru. Keduanya yaitu Indonesia dan Suriname. Oosterwolde lahir di Zwolle, Belanda pada 26 April 2001. Pesepak bola berumur 24 tahun tersebut menceritakan ibunya berasal dari Indonesia dan ayahnya dari Suriname. Untuk saat ini, Oosterwolde masih bertekad untuk menembus timnas Belanda. Ia sama sekali belum pernah bermain untuk Oranje, walau dari kelompok umur sekalipun. Upaya untuk membawanya pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi ternyata dilakukan secara intensif melalui jalur keluarga. Ia membeberkan bahwa komunikasi mengenai hal tersebut rutin terjadi. Jadi mereka menghubungi saya setiap bulan menanyakan apakah saya ingin bermain untuk Indonesia atau Suriname. Tetapi saya masih ingin bermain untuk tim nasional Belanda, tutur Oosterwolde. Kabar gembira datang dari bek timnas Indonesia Kelvin Verdonk, yang saat ini membela klub Prancis Lille. Menjelang laga melawan Celta Vigo di babak grup Liga Eropa 2025-2026, Verdonk dilaporkan telah kembali berlatih bersama skuad Lille. Pemain yang akrab dijuluki Lupi ini juga tampak ikut dalam rombongan tim yang bertolak ke markas Celta Vigo. Sebelumnya, Verdonk sempat absen dalam beberapa pertandingan Lille karena cedera. Terakhir kali ia bermain pada 4 Januari lalu selama 74 menit saat Lille kalah 0-2 dari Rennes di Liga 1. Sejauh ini, Kelvin Verdonk telah mencatatkan 6 penampilan di Liga 1 dan 4 laga di Europa League, termasuk menyumbangkan 1 assist pada 14 Oktober 2025. Kembalinya Verdonk ke skuad bertandang ke Spanyol memberikan peluang baginya untuk kembali tampil, meski ia harus bersaing dengan Romain Perau yang lebih sering bermain. Perau sejauh ini telah turun dalam 15 pertandingan Liga 1 dan 4 laga Europa League, mencetak 2 gol serta memberikan 3 assist. Pemain muda VfB Stuttgart Laurin Ulrich baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia tak menutup kemungkinan untuk membela timnas Indonesia, meskipun saat ini fokus pemain berusia 20 tahun itu saat ini adalah bermain untuk Jerman U20. Diketahui Laurin Ulrich merupakan pemain berdarah Indonesia yang saat ini bermain untuk tim muda VfB Stuttgart. Bahkan ia juga sempat bermain 1 kali untuk tim senior di Schwaben itu. Laurin Ulrich memiliki darah Indonesia dari pihak ayahnya, yang mana kakeknya dari pihak ayah merupakan kelahiran Surabaya. Dengan garis keturunan Indonesia yang jelas, membuat pemain kelahiran Heidenheim, Jerman itu santer dirumorkan untuk memperkuat skuad Garuda. Namun dalam podcastnya bersama FC Magdeburg, Ulrich mengaku tahu bahwa banyak yang menginginkannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Akan tetapi, Ulrich belum kepikiran untuk membela skuad Garuda, sebab saat ini ia lebih memilih untuk fokus memperkuat Jerman U20. Meskipun ia masih memperkuat Jerman U20, akan tetapi ia juga tak menutup kemungkinan untuk membela timnas Indonesia di masa yang akan datang. Laurin Ulrich sendiri merupakan salah satu pemain muda yang bertalenta di sepak bola Eropa. Ia juga merupakan gelandang yang bertalenta di Jerman. Tak ayal juga publik sepak bola tanah air sangat ingin Ulrich membela timnas Indonesia, apalagi skuad Garuda sendiri butuh gelandang berkualitas. Pelatih timnas Indonesia John Hartman dijamin bahagia saat ini, sebab winger timnas Indonesia Miliano Jonathans tampil apik saat sang klub Excelsior Rotterdam menghadapi AZ Alkmaar dalam lanjutan Eredivisie 2025-2026. Miliano Jonathans mencetak gol debut untuk The Crawlingers, julukan Excelsior Rotterdam, di laga tersebut. Excelsior Rotterdam melakoni laga tandang ke markas AZ Alkmaar di Stadion EFAS Alkmaar, Kamis dini hari WIB. Pertandingan tersebut merupakan laga tunda pekan ke-12 Eredivisie 2025-2026. Tuan rumah AZ Alkmaar mencetak gol lebih dulu lewat Troy Parrott pada menit ke-65. Excelsior Rotterdam baru berhasil membalas gol tersebut pada menit ke-81 lewat sontekan Miliano Jonathans usai memanfaatkan umpan Mike Van Dunen. Menariknya, Miliano Jonathans baru dimainkan Ruben Den Uyl pada menit ke-79. Winger 21 tahun itu dimainkan untuk memecah kebuntuan lini serang Excelsior Rotterdam. Benar saja, belum ada 5 menit di lapangan, Miliano Jonathans berhasil menjawab kepercayaan pelatih dengan mencetak gol penyeimbang. Gol ini sekaligus menjadi gol debutnya bersama Excelsior. Tentu gol tersebut menjadi hal positif bagi Miliano Jonathans. Diharapkan ex-pemain Vitesse Arnhem itu dapat terus memberikan kontribusinya bersama Excelsior Rotterdam.
Era baru perlengkapan olahraga skuad Garuda Timnas Indonesia segera dimulai dengan pengumuman mitra resmi yang sangat dinantikan. Otoritas tertinggi sepak bola Indonesia menjadwalkan peresmian kerjasama aparel ini pada Jumat siang mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dipastikan memimpin langsung prosesi pengenalan mitra teknis yang akan menyuplai seragam pemain. Pelatih anyar Timnas Indonesia Joel Hurtman juga akan menampakkan diri dalam acara yang dimulai pukul 13.30 WIB. Spekulasi mengenai siapa pemenang tender aparel ini telah membanjiri berbagai platform media sosial dalam beberapa hari. Nama Kelme mencuat sebagai kandidat paling kuat yang diprediksi akan menjadi penyedia perlengkapan resmi skuad Merah Putih. Jenama asal Spanyol tersebut memiliki reputasi global yang sangat mentereng di kancah sepak bola internasional sejak lama. Nantinya, aparel baru yang diumumkan Jumat besok akan mengayomi kebutuhan jersey sepak bola maupun futsal secara sekaligus. Ujian pertama bagi jersey baru dan pelatih John Hurtman akan tersaji dalam ajang internasional dalam waktu dekat. Indonesia bersiap menjadi tuan rumah FIFA Series 2026 yang rencananya akan diselenggarakan di Jakarta pada bulan Maret. Ajang ini menjadi panggung perdana bagi John Hurtman untuk meracik strategi terbaiknya di hadapan pendukung setia Garuda. Pemain keturunan Timnas Indonesia Pascal Struijk bicara kemungkinan dinaturalisasi usai John Hurtman ditunjuk PSSI sebagai juru taktik skuad Garuda. Sayangnya, belum ada ambisi bagi pemain Leeds United tersebut memperkuat Timnas Indonesia. Pascal Struijk menjelaskan dirinya masih ingin memperkuat tim nasional Belanda. Hingga saat ini, pemain kelahiran 11 Agustus 1999 itu belum pernah membela Belanda senior. Pascal Struijk tahu betul banyak yang menginginkannya membela Timnas Indonesia, tetapi MUM untuk saat ini masih belum berminat. Saya senang melihat bagaimana para penggemar di sana dan betapa mereka sangat ingin saya ke sana, kata Struijk. Lebih dari itu, untuk saat ini sang pemain punya fokus lain, yaitu membuat Leeds United tetap bertahan di Premier League alias kompetisi kasta tertinggi Inggris. Meski begitu, Pascal Struijk sangat menantikan panggilan membela tim nasional Belanda. Menurutnya, itu menjadi salah satu impiannya. Bermain untuk tim nasional Belanda masih selalu menjadi impian bagi saya. Itu tergantung pada bagaimana John Hurtman sudah resmi jadi pelatih Timnas Indonesia. Tak butuh waktu lama, dia sudah disuguhi sebuah laboratorium bernama FIFA Series 2026. Baru-baru ini FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series 2026. Ajang ini dijadwalkan akan dihelat di Jakarta pada 23 sampai 31 Maret 2026. Tak perlu menunggu Piala AFF 2026 bagi Hurtman untuk mengolah tim. FIFA Series jadi ajang yang tepat baginya untuk mendalami, menyeleksi sekaligus mengolah Timnas Indonesia. Dengan pengalaman Hurtman menukangi Kanada serta melawan beragam tim di Piala Dunia, dia bisa mengolah skuad timnas yang bisa melawan tim-tim dari konfederasi yang beragam. Dalam ajang tersebut, Hurtman bisa melakukan bongkar pasang skuad, lalu meracik timnas sesuai keinginannya, dipadukan dengan karakter dari para pemain timnas itu sendiri. Dia juga tak perlu khawatir. Salah satu yang membuat FIFA Series 2026 menguntungkan bagi Hurtman adalah dia tak dihantui oleh hasil. Memang terbuka potensi bagi Hurtman meraih hasil-hasil apik. Jika terjadi error dalam eksperimen Hurtman di FIFA Series 2026, itu bukan persoalan besar. Dengan tajuk laga persahabatan, pada akhirnya hasil bukan hal yang mutlak, melainkan jadi cermin sektor mana saja dari timnas yang bisa dievaluasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai ajang ini sebagai kesempatan langka menguji mental dan kualitas tim. Melawan tim dari Eropa, Oseania, dan Amerika akan memberi gambaran kesiapan timnas Indonesia bersaing di level global. Jadon Oosterwolde, bek andalan Fenerbahce yang tengah berkarir di Liga Turki, baru-baru ini menjadi sorotan karena pengakuan jujurnya mengenai masa depan karir internasionalnya. Pemain 24 tahun tersebut secara terbuka mengungkapkan bahwa dirinya kerap menerima pertanyaan intens dari pihak keluarga terkait peluang membela timnas Indonesia. Sang ibu yang diketahui memiliki darah asli Indonesia disebut menjadi sosok yang paling rajin menghubunginya untuk membahas kemungkinan putranya berseragam skuad Garuda. Lahir di Zwolle, Belanda, pada 26 April 2001, Oosterwolde memang memiliki latar belakang garis keturunan yang cukup unik dan beragam. Ia menjelaskan bahwa darah Indonesia mengalir deras dari sisi sang ibu, sementara ayahnya mewariskan garis keturunan Suriname. Koneksi emosional dengan tanah leluhur inilah yang membuat keluarganya terus memantau perkembangan dan keputusan besar yang akan diambilnya.
Dalam sebuah kesempatan wawancara, mantan pemain Parma ini mengakui bahwa komunikasi mengenai topik naturalisasi terjadi sangat intens lewat jalur keluarga.